Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang begitu luar biasa, yang sangat berkelimpahan, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan semua nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Baik nikmat yang tampak maupun tidak tampak, yang tangible maupun intangible. Salawat dan salam kita panjatkan dan kita curahkan kepada Muhammad, Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan seluruh sahabat dan para guru. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah kita sudah memasuki puasa hari ke-11 dan malam hari ini kita akan memasuki kajian untuk doa hari ke-12. Alhamdulillah saat ini telah hadir Ustadz Rino Zildeni di tengah kesibukan beliau untuk terus belajar dan terus belajar. Alhamdulillah dan terima kasih untuk Ustadz Rino sudah menyempatkan untuk berbagi kebermanfaatan di malam hari ini dan di hari-hari selanjutnya. Amin. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rino, silakan. Terima kasih, Pak Nyoman. Apa kabar, sahabat semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Para hadirin yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman kepada kita semuanya, nikmat hidayah, sehingga kemudian kita bisa merasakan, menikmati manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, qudwah kita, teladan kita, role model kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perjanjian kita, sumpah kita, janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengantar kita masuk ke dalam agama Islam sebagai seorang muslim, jika dibagi menjadi dua, ada dua hal penting di dalam syahadat kita, sebagaimana namanya syahadatain. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya tujuan kita beribadah ya Allah, apapun yang kita kerjakan tujuannya adalah Allah, muaranya adalah Allah. Dan kita harus mengikhlaskan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya apa? Saya bersaksi bahwasanya tidak ada bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Teladan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muara dari syahadat yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya para ulama kemudian menyampaikan ada dua syarat utama dikabulkannya amal perbuatan kita sebagai seorang muslim. Yang pertama ikhlas, muara dari syahadat yang pertama. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak boleh salah satunya saja, tidak boleh ikhlas saja,
tanpa ada ittiba atau ittiba tanpa ada niat yang ikhlas. Kedua-duanya harus dipenuhi. Itulah disampaikan Fudail bin Iyad, innal amala idza kana khalisan wa idza kana shawaban. Sungguhnya amal ibadah itu apabila dia ikhlas dan shawab. Itulah amal ibadah yang kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya hormati, hari ini mungkin orang-orang memandang kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang berbudi, orang-orang yang saleh, orang-orang yang seolah-olah tidak ada cacat celahnya di hadapan manusia. Jangan berbesar hati, jangan berbangga diri. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan merasa suci. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Allah yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Ketika orang-orang memuji kita dengan akhlak kita yang baik, dengan pribadi kita yang bersih, ya, seolah-olah tanpa cacat celah, tanpa noda sama sekali, sesungguhnya yang dia puji itu bukan diri kita. Yang mereka puji itu sebenarnya indahnya Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita semuanya. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala bukan dalam menutupi aib kita. Padahal ketika orang memuji kita, kita tahu, sadar betul bahwa diri kita ini jauh dari apa yang dipuji, jauh dari pujian orang terhadap diri kita. Boleh jadi mereka mengatakan itu karena memang mereka tidak mengerti, tidak mengenal, tidak tahu betul siapa diri kita. Dan itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah tutupi aib kita. Allah tutupi cacat celah kita dari jangkauan pandangan manusia. Makanya kita patut bersyukur kemudian ketika Allah menutupi aib-aib kita semuanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika ada orang datang memuji beliau, apa yang senantiasa beliau ucapkan? Beliau selalu mengucapkan, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Wala tu'akhidni mimma yaqulun. Dan jangan kau siksa aku lantaran apa yang mereka katakan. Waghfir li lima la ya'lamun. Ampuni dosaku ya Allah terhadap apa-apa yang kau tutupi dan mereka tidak tahu itu. Saya ulangi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika dipuji oleh seseorang, beliau selalu menyampaikan sebuah doa, melantunkan sebuah doa, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan diriku ini jauh lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Wala tu'akhidni mimma yaqulun, dan jangan siksa diriku lantaran apa yang mereka katakan. Waghfir li lima la ya'lamun, dan ampuni dosaku dari apa-apa saja yang mereka tidak ketahui tentang diriku. Lantaran Allah menutupi aib diriku tentunya. Begitu para hadirin yang berbahagia. Sekali lagi kita patut bersyukur atas nikmat satrul aib atau satrul uyub yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sekiranya kemudian kalau dosa itu kata orang bejendol gitu ya, atau kalau kita melakukan sebuah dosa lalu kemudian ada noda di wajah kita, sudah kebayang seperti apa wajah kita sekarang. Hitam legam boleh jadi. Nauzubillah, subhanallah. Kalau wajah kita hitam legam atau penuh dengan jendolan gitu, penuh dengan bintik-bintik dan sebagainya, mungkin tidak akan ada satupun manusia yang mau mendekat atau bahkan melihat kita semuanya. Sekali lagi, makanya perlu bagi kita semuanya bersyukur atas nikmat satrul uyub yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, di sisi lain, ketika kemudian dengan nikmat yang Allah berikan ini kepada kita semuanya, Allah tutupi aib kita dari pandangan manusia, dari pengetahuan manusia. Ketika kemudian kita mendapati orang lain melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan sebagainya, jangan kemudian kita juga mengumbar dosa mereka kepada orang banyak, menyampaikannya kepada orang banyak. Kata Rasulullah SAW, man satara aiban nas
satarallahu aibahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, kesalahannya, kemaksiatannya, dosanya, lalu kemudian kita nasihati mereka tentunya dengan cara-cara yang terindah, cara-cara yang terbaik, satarallahu aibahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan tutupi aib kita semuanya pada hari kiamat. Siapa di sini yang tidak mau aibnya waktu di dunia? Boleh jadi mungkin di antara kita ada yang pernah berzina, tapi tidak ada satupun orang yang tahu. Boleh jadi di antara kita pernah melakukan kabair-kabair lainnya, dosa-dosa besar lainnya, tapi kemudian tidak ada orang yang tahu. Allah tutupi aib kita. Sehingga kemudian di yaumil qiyamah nanti itu semua seolah-olah tidak ada, karena Allah sudah tutupi aib kita, sudah tutupi dosa kita. Lantaran waktu di dunia kita senang sekali menutupi aib kesalahan orang lain. Di dalam surah Hujurat juga Allah sampaikan, wala tajassasu. Jangan juga kalian mencari-cari tajassus, menginteli orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Dan juga jangan saling menghibah satu dengan lainnya, menggunjing, jelek-jelekan orang lain. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, imam yang terkenal di masanya ketika itu, suatu hari melihat salah satu di antara murid beliau sedang mengajar di bawah pohon yang rindang. Adapun murid-muridnya duduk di bawah terik matahari. Karena naungan pohon itu begitu kecil areanya, tidak luas, maka kemudian gurunya yang merupakan murid dari Imam Ahmad bin Hanbal itu di bawah pohon rindang, sedangkan gurunya kepanasan. Imam Ahmad bin Hanbal melihat ini, beliau tidak tegur langsung di situ. Karena kalau menegur langsung, artinya beliau bukan menasehati muridnya, tapi bukan nasihat, tapi melecehkan. Apa yang kemudian dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau mendatangi rumah muridnya itu, yang sudah menjadi guru saat itu. Di tengah malam gelap gulita, beliau datang mengendus-endus pelan-pelan sekali jalannya, agar tidak ada satupun orang yang mendengar kedatangan beliau ke rumah muridnya. Diketok pun pintu pelan-pelan sekali. Dia panggil pelan-pelan muridnya. Sampai kemudian dibukakan pintu, lalu masuklah mereka tanpa nyala lampu. Beliau sampaikan, sesungguhnya apa yang kau lakukan tadi pagi, tadi siang, ya, di bawah pohon rindang itu tidak menyenangkan bagiku, menyusahkan hatiku, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Alangkah baiknya kemudian kalau kau dan murid-muridmu, kalau memang kondisinya panas, ya sama-sama panas. Jangan mereka kepanasan kau dalam kondisi yang yang rindang seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di lain waktu, di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah, pernah seorang warganya, seorang rakyatnya datang ke istana Khalifah Harun ar-Rasyid, memencak-mencak, memaki-maki Harun ar-Rasyid. Anda ini pemimpin yang nggak benar, Anda ini macam-macam, seperti itulah kurang lebih. Sebagaimana saya baca di buku An-Nawadir namanya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Harun ar-Rasyid? Sesungguhnya dulu ada orang yang jauh lebih buruk dari saya. Jauh lebih buruk dari saya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus orang yang jauh lebih baik dari Anda. Dan Allah perintahkan kepada orang yang jauh lebih baik dari Anda itu untuk mengatakan perkataan yang lemah lembut. Wa qul lahu qawlan layyina. Katakanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut. Siapa orang itu? Nabi Musa alaihissalam. Kepada siapa Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada Firaun, orang paling bejat di muka bumi sepanjang kehidupan manusia. Inilah jadinya, sekali lagi para hadirin dan hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi aib kita semuanya, menutupinya dari jangkauan manusia, lalu kemudian kita terus berupaya menjadi hamba-hambanya yang saleh, hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan semua perintahnya, senang dengan beribadah kepada Allah dan benci terhadap kefusukan, terhadap kemaksiatan,
terhadap hal yang kemudian membuat Allah murka kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk dari hamba Allah yang senantiasa menutupi aurat, menutupi aib orang lain, menutupi kesalahan-kesalahan orang lain, dan tentunya tidak lupa untuk menasihati mereka dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang penuh dengan kelembutan. Sehingga kemudian jangan sampai teguran kita, upaya amar ma'ruf nahi munkar kita, kemudian menimbulkan mungkar-mungkar yang baru. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya, beliau menyampaikan sesungguhnya ketika upaya amar ma'ruf nahi munkar justru menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya, sebaiknya upaya itu ditinggalkan. Dan kajian malam ini, hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Yuk kita angkat tangan kita ke langit, mohon kepada Allah agar Allah meringankan langkah kita untuk beribadah kepadanya, membuat kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi diri kita sendiri, dan kemudian Allah membalas cinta kita dengan keridhaannya dan dengan jannahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم زينا فيه بالستر والعفاف واسترنا فيه بلباس القنوع والكفاف واحملنا فيه على العدل والإنصاف ومنا فيه من كل ما أخاف باسمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, hiasilah diriku di bulan ini dengan penutup aib dan kesucian. Tutupilah diri kami dengan pakaian kecukupan dan kerelaan diri. Tuntunlah kami untuk senantiasa bersikap adil dan taat kepadamu. Selamatkanlah kami dari segala sesuatu yang kami takuti dengan perlindungan-Mu, wahai tempat bernaung bagi mereka yang ketakutan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rino atas kajian. Secara pribadi saya ini sangat bermanfaat, penuh dengan makna. Insya Allah juga untuk teman-teman yang hadir di malam hari ini. Dan ada 3 hal yang saya dapatkan. Satu, bahwa kita selama ini ditutup oleh Allah aib-aib kita. Dan yang kedua adalah kita punya kewajiban juga untuk menutupi aib dari orang lain, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita selalu untuk menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dan menjadi semakin rendah hati tentu saja. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Ustadz Rino sudah menyempatkan diri untuk berbagi kepada kita semuanya. Insya Allah berkah untuk Ustadz Rino. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, adakah dari teman-teman sekalian yang belum memahami tentang EFT? Ada? Atau sudah semua? Sudah ya. Ini wadah. Alhamdulillah ada Mbak Husna. Ini pasti suaranya Mbak Kiki ini sepertinya. Betul ya? Iya betul. Masya Allah, alhamdulillah. Mbak Kiki dari Texas menyempatkan waktunya, meringankan langkah dan meringankan jarinya untuk memasukkan password di Zoom meeting. Baik, Bapak Ibu. Namun demikian saya ulang sekali lagi, setiap saat saya pasti akan ulangin. Kenapa ini EFT ini kita gabungkan dan menjadikan sebuah teknik yang sangat powerful untuk memberikan pemaknaan setiap malam. Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Mardigu dalam sebuah videonya, bahwa kita memiliki 1 triliun lebih sel-sel dalam tubuh kita dan akan tergantikan dalam jangka waktu 30 hari dengan sel-sel darah yang baru. Nah, apa jadinya ketika sel-sel darah baru itu kita program dengan sesuatu yang sangat luar biasa.
dengan pemaknaan, dengan kalimat, ataupun dengan afirmasi-afirmasi yang positif. Dan tekniknya adalah menggunakan emotional freedom teknik, di mana emotional freedom teknik ini adalah sebuah teknik untuk menyelaraskan energi dalam tubuh dan pikiran kita. Nah, yang pertama kali yang harus Anda lakukan adalah mengurut ya. Mengurut itu menekan secara perlahan di dada kiri, secara perlahan, dan rasakan saja apa yang Anda urut di situ. Kemudian saya akan membimbingnya dengan sebuah kalimat. Kemudian ada 7 titik yang akan Anda ketuk, ada tapping, yaitu di titik yang pertama di ujung alis ya, kiri atau kanan sama saja, atau dua-duanya juga boleh. Kemudian titik yang kedua adalah di samping mata, di sini ada tulang. Titik ketiga di bawah mata, ya ada tulang di bawah mata di sini. Kemudian titik yang keempat adalah di bawah hidung. Titik kelima di bawah mulut atau di dagu. Kemudian titik yang keenam adalah di tulang di leher sini. Dan titik ketujuh adalah di bawah ketiak, di samping dada kiri dan kanan. Nah, saya akan memandu Anda dengan afirmasi, insya Allah afirmasinya semua positif. Baik Bapak Ibu, dan pastikan ketika Anda selesai untuk mengikuti tapping EFT ini, Anda minum air mineral sebanyak dan secukupnya ya, supaya terjadi detoksifikasi. Baik Bapak Ibu, mari kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Anda konsentrasi dan perintahkan kepada hati, pikiran, dan tubuh Anda untuk rileks saat ini juga. Sambil mengatur nafas Anda, menghembuskannya secara perlahan dari hidung Anda, kemudian Anda urut di dada kiri seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau limpahkan kepada diri kami. Begitu banyak ya Allah. Bahkan nikmat itu Kau berikan tanpa aku meminta dan tanpa aku menyadari. Begitu berkelimpahannya nikmat itu. Dan nikmat ini membuat diriku tetap bertawakal kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan diriku sebagai manusia-manusia yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Dan jadikan diriku untuk semakin mempertebal keimananku, untuk selalu dan terus meningkatkan kualitas menunaikan ibadah-ibadahku, untuk menunaikan seluruh perintah-perintah-Mu ya Allah. Aku menyadari sepenuhnya begitu banyak kekurangan, begitu banyak dosa-dosa, begitu banyak kemaksiatan yang telah aku lakukan di masa laluku. Mohon ampun ya Allah. Mohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Silakan di tapping titik pertama. Ya Allah, aku menyadari sepenuhnya. Begitu banyak dosa-dosa maksiat, begitu banyak aib-aibku yang telah Kau tutupi ya Allah. Ya Allah, aku menyadari sepenuhnya. Jika saja Engkau tidak menutupi aibku, entah seperti apa diriku, seperti apa rupaku, seperti apa wajahku. Ya Allah, aku menyadari sepenuhnya kekuranganku. Ya Allah, aku mohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni diriku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni ya Allah. Pindah titik nomor 2. Ya Allah, aku menyadari sepenuhnya diriku begitu sombong, begitu angkuhnya, seolah yang kumiliki, seolah semua kemampuanku, ilmuku ini adalah diriku seutuhnya. Namun aku semakin menyadari tanpa-Mu
Aku bukan siapa-siapa ya Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmat karunia-Mu ini ya Allah. Limpahkan hidayah-Mu ya Allah kepada kami semua. Ya Allah, bimbing kami ya Allah. Jadikan diriku manusia yang semakin rendah hati. Ya Allah, izinkan diriku mulai saat ini dan seterusnya menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan semakin bermanfaat bagi umat. Menebar kebaikan dan kebajikan ya Allah. Titik ketiga, ya Allah, terkadang terlintas dalam hatiku kesombongan, ria, dan berbangga diri. Namun mulai saat ini dan seterusnya, aku ingin sekali menjadikan diriku semakin rendah hati. Izinkan diriku ya Allah untuk memaknai semua perintah-perintah-Mu dengan sepenuh hati. Jadikan diriku menjadi umat yang semakin rendah hati. Ampuni diriku ya Allah atas segala kesombonganku, atas segala dosa-dosaku ya Allah. Di bawah hidung, aku ikhlas dan aku pasrah sepenuhnya menunaikan seluruh perintah-perintah-Mu ya Allah. Aku ikhlas dan aku pasrah. Aku bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Di bawah mulut, aku ikhlas, aku pasrah, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Aku ikhlas menunaikan seluruh perintah-perintah-Mu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Tulang leher, ya Allah, mohon hiasilah aku, mohon hiasilah kami di bulan suci ini dengan penutup aib dan kesucian. Tutupilah diriku dengan pakaian kecukupan dan kerelaan hati. Ya Allah, tuntunlah kami untuk senantiasa bersikap adil dan taat. Ya Allah, selamatkan kami dari segala sesuatu yang aku takuti, yang kami takuti. Dengan perlindungan-Mu ya Allah, wahai tempat bernaung bagi mereka yang ketakutan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Di bawah ketiak, aku ikhlas, aku pasrah sepenuhnya. Aku bertawakal kepadamu. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan. Sebelah kanan, aku ikhlas, aku pasrah sepenuhnya. Aku bertawakal kepada Allah SWT. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan. Letakkan tangan Anda, tarik nafasnya. Hembuskan perlahan-lahan. Nikmati proses ini. Nikmati nikmat yang telah diberikan Allah yang begitu berkelimpahan. Silakan panjatkan doa. Insya Allah doa-doa kita diijabah Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah bermanfaat Bapak Ibu.
Insya Allah kita semakin dijadikan manusia-manusia yang pandai bersyukur, dijadikan manusia-manusia yang semakin taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu, insya Allah bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih Pak Prana, Horas. Sampai bertemu besok ya Pak Prana, insya Allah sore hari. Ya, insya Allah. Terima kasih Bu Sukarti, Bu Dewi, Mbak Sari, Mbak Dami. Terima kasih Mbak Kiki. Sama-sama. Terima kasih semuanya ya. Sama-sama Coach. Terima kasih media absen. Terima kasih Coach. Alhamdulillah. Sampai bertemu Terima kasih besok hari. absennya. Terima kasih. Iya, ini saya absen satu-satu. Bu Kusmiati, terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya. Karti, terima kasih. Bu Listiana, terima kasih. Iya. Bu Dewi Santi, terima kasih. Mbak Husna, terima kasih. Mbak Iya, Putri. udah ke absen semua. Iya, saya absen semuanya. Terima kasih. Insya Allah bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin. Sampai bertemu besok hari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.